Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai latihan soal akhir bab untuk bab yang pertama mengenai biologi. Ini kita coba bahas kupas tuntas ya, mengenai bagaimana kita menentukan jawaban yang tepat. Tapi disclaimer-nya ini adalah jawaban versi Pak Jul ya. Jadi nanti misalkan ada perbedaan pendapat, silahkan itu nanti kembali ke keputusan masing-masing pada saudara ya, untuk menentukan manakah yang lebih baik. Karena yang namanya dunia akademik itu tidak selalu lepas dengan yang namanya perdebatan ataupun istilahnya pembaharuan teori. Jadi kalau misalkan ada teori baru, kemudian generasi berikutnya menemukan teori yang lebih baru lagi dan lebih baik lagi, nah itu nanti teori sebelumnya tidak digunakan. Nah begitu juga masalah seperti ini. Pak Jul membahas menurut pandangan Pak Jul. Nanti silahkan saudara-saudara bisa mengambil keputusan sendiri. Jika misalkan ada perbedaan pendapat, itu it's no problem lah. Gitu. Tapi tetap Pak Jul akan usahakan untuk memberikan jawaban yang terbaik sesuai dengan sitasi atau literatur yang Pak Jul baca. Gitu. Oke, kita mulai ya saja ya. Nomor 1, eritrosit harus diproduksi terus-menerus di sumsum tulang merah. Eritrosit berfungsi mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Namun pada eritrosit terjadi respirasi secara anaerob. Ciri-ciri eritrosit yang berkaitan dengan pernyataan tersebut adalah, nah, sebagaimana maksud dari pertanyaan ini, eritrosit atau sel darah merah ya. Sel darah merah itu kalau di dalam waktu kita SMP itu ciri-cirinya ya, salah satu cirinya itu tidak memiliki inti sel. Ya. Jadi sel darah merah itu tidak memiliki inti sel. Itu yang pertama. Kemudian alasan kenapa eritrosit melakukan respirasi secara anaerob, alasannya karena sel darah merah itu sendiri juga tidak memiliki mitokondria. Ya, karena mitokondria itu kan organel sel yang digunakan untuk respirasi atau untuk pernafasan. Ya, jadi sel darah merah ini termasuknya unik. Dia dapat mengikat oksigen, tapi sel darah merah itu sendiri itu dia tidak bisa bernafas menggunakan oksigennya sendiri, karena dia tidak punya perangkatnya, yaitu tidak punya mitokondria. Loh, kok bisa mengikat oksigen? Karena di sini sudah disebutkan alasannya, dia punya hemoglobin. Jadi spesial ya. Dia ngangkut oksigen tapi dia bernafasnya tidak bisa menggunakan apa yang dia angkut. Karena kan yang namanya sel itu juga butuh metabolisme. Jadi butuh makanan, butuh energi, butuh bernafas. Itu sel. Karena sel itu merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Yang paling kecil itu sel. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B, tidak memiliki inti sel dan mitokondria. Selanjutnya, nomor 2, jari telunjuk Rina terluka dan berdarah akibat terkena silet. Setelah diberikan obat antiseptik dan dibalut dengan kain kasa, beberapa hari kemudian lukanya tertutup oleh jaringan baru. Teori sel yang paling sesuai dengan peristiwa tersebut adalah, sel baru itu berasal dari sel lama. Itu sudah umum. Ya. Karena ada
statement atau pernyataan di dalam bahasa Latin yang mengatakan omne cellula e cellula. Omne cellula e cellula. Jadi sel baru merupakan hasil dari sel lama atau sel sebelumnya. Jadi jawabannya yang B lagi. Selanjutnya nomor 3. Di dalam sel hidup terdapat makromolekul seperti karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Komponen penyusun karbohidrat dan protein digambarkan dalam irisan dua himpunan sebagai berikut. Nah, irisannya seperti ini. Irisannya seperti ini ya. Nah, jika nomor 2 adalah hidrogen dan nomor 3 adalah oksigen, bagian A, B, 1, dan 4 secara berurutan adalah. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya terlalu mudah. Cuman dibentuk aneh-aneh. Jadi biasanya itu anak akan mikir 2000 kali. Dua, 3, 4. Kalau 2 itu hidrogen, nah ini mudah sekali. Kalau ada komponen 2, 3, 4 atau 3 buah, ini mesti dia komponen karbohidrat. Mesti ada C-nya, ada O-nya. Ya, diingat kalau kita fotosintesis ya, CO2 ditambah H2O itu kan akan menghasilkan O2 ditambah C6H12O6. Ya kan? Nah, ini namanya karbohidrat. Berarti B karbohidrat. Nah, yang satu ini apa? Kalau yang satu itu umumnya nitrogen ya. Nitrogen. Nah, kalau nitrogen itu adalah pembentuk protein. Jadi A-nya protein, B-nya karbohidrat, kemudian satunya nitrogen. Dan yang ke berapa? Yang keempat adalah oksigen sudah, berarti karbonnya. Karbonnya ya. Saya majul salah penempatan, ini mestinya O, ini C. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut. Teori sel menyatakan bahwa sel merupakan unit hereditas. Hereditas adalah unit yang berkaitan dengan pewarisan sifat ya. Unit hereditas tersebut dapat ditemukan pada bagian yang ditunjukkan oleh nomor jelas. Itu adalah inti sel nomor 1. Nomor 1 itu inti sel, nomor 2 itu anak inti, nomor 3 nah ini yang besar itu vakuola, yang keempat ini bentuknya, jadi kalau untuk membedakan pasti bentuknya seperti ini. Nah, adalah mitokondria. 5 ini adalah badan Golgi. Ya, diingat-ingat. Seperti itu. Jadi yang berperan untuk tadi hereditas atau pewarisan sifat adalah inti sel. Kemudian mitokondria untuk pernafasan. Badan Golgi itu untuk sintesis beberapa zat makanan seperti halnya protein dan lain sebagainya. Jadi nomor 4 ini jawabannya jelas yang A. Oke, selanjutnya. Ini juga pertanyaan mudah tapi agak dibuat rumit pakai diagram. Ini Pak Jul baru menjumpai soal biologi dibentuk seperti halnya diagram Venn kayak gini. Ini baru kali ini nih Pak Jul, seumur hidup soal biologi. Oke, bagian 1, 2, 3, dan X adalah organel sel. Jika 3 adalah nukleus, 3 ya ini ya, 3 nukleus, bagian 1, 2, X, dan Y secara berurutan adalah, coba
buat ya. Ini X, ini Y, 2, 1, 3. 3 itu nukleus. Nah, nukleus itu pasti dia punya DNA. Ya. Karena yang mewariskan sifat, berarti otomatis Y-nya adalah DNA. Nah, sekarang kita tentukan organ apakah yang sama-sama memiliki DNA. Organel sel maksud saya. Organel sel yang sama-sama memiliki DNA. Siapa yang sama-sama memiliki DNA adalah kloroplas dan mitokondria. Ya. Kloroplas dan mitokondria. Pak Jul lebih tulis mana nih? Mitokondria. Ya benar ya. Dan kloroplas. Nah, sekarang jadi tadi Pak Jul ngomongnya salah apa benar ya? Jadi ketiga organel ini, kalau tadi kan awalannya nukleus, yang dimiliki oleh nukleus itu apa? Pastikan DNA. Nah, selain nukleus, organel sel yang memiliki DNA adalah kloroplas dan mitokondria. Gitu ya. Udah disepakati dulu. Jadi dari diagram ini kita bisa simpulkan bahwa ada 3 organel sel yang memiliki DNA, yaitu nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Nah, sekarang kita lanjut ke yang X. Bagian apa yang sama-sama dimiliki oleh mitokondria dan kloroplas? Nah, bagian organel sel yang sama-sama dimiliki oleh kloroplas dan mitokondria adalah ribosom. Ya, ribosom. Jadi, kalau nukleus itu nggak punya ribosom. Yang punya ribosom itu cuma mitokondria dan kloroplas. Ini sebenarnya bisa dibaca di bagian literatur ya, kemudian dibentuk seperti ini. Ini juga pinter ini yang buat soal pinter ini. Jadi ada yang namanya irisan. Tentang matematika itu kan ada irisan, ada gabungan ya. Kalau irisan seperti ini ada gabungan. Nah, kemudian masing-masing karena masing-masing organel itu ada bagian-bagian yang sama, kemudian disusun seperti halnya himpunan. Jadi ini termasuknya pinter nih yang buat soal ini. Sangat cerdas. Nggak cerdas ya nggak buat soal ya. Seperti itu. Termasuknya unik, idenya bagus. Jadi kita cari sekarang jawabannya. Yang 1, 2, 3. 1 mitokondria, kloroplas, nukleus. 1, 2, X. 1, 2, X. Mitokondria, kloroplas, ribosom, dan DNA. Ada ya jawabannya. Yang C. Mitokondria, kloroplas, ribosom, dan DNA. Selanjutnya, perhatikan gambar dan organel sel prokaryotik berikut. Nah, ini ada rambutnya ya, rambut getar namanya flagellata. Istilahnya flagellata. Rambut getar. Bagian yang dapat ditemukan pada sel ganggang tersebut ditunjukkan oleh nomor jelas. Flagelnya itu pasti ada. Membran selnya itu pasti ada. Nah, permasalahannya yang kelihatan banget ini ya. Jadi 2 tadi membran sel ada, 5 flagel ada. Kemudian
Kira-kira ini apa? Nukleoid itu tidak ya. Mestinya adalah ribosom. Mestinya. Jadi 2, 4, dan 5. Ada ya di sini ya. 2, 4, 5. Oke. Kita lanjutkan. T.W. Engelmann melakukan percobaan dengan cara meletakkan bakteri aerob di sekitar ganggang Spirogyra sp. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan mikroskop. Bakteri tersebut akan bergerak dan berkerumun di organel sel. Nah, karena bakteri aerob itu berarti bakterinya butuh oksigen. Di sekitar ganggang Spirogyra. Spirogyra itu adalah ganggang hijau yang bisa bernafas, yang bisa melakukan fotosintesis. Jadi bakteri ini biar bisa numpang bernapas dengan ganggang Spirogyra, caranya bagaimana? Maka bakteri tersebut pasti akan menuju kloroplas. Karena apa? Karena ganggang itu kan respirasinya, fotosintesisnya. Spirogyra itu kan fotosintesisnya. Pak Jul kacau ini menerangkannya. Gini. Kacau ini Pak Jul. Antara fotosintesis sama respirasi itu salah. Fotosintesis itu Pak yang digunakan adalah CO2. Respirasi yang digunakan adalah O2. Spirogyra dan bakteri aerob. Nah, ini sama-sama respirasi dengan menggunakan O2. Ini butuh bakteri aerob itu butuh O2. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dia akan mendekati Spirogyra pada bagian Spirogyra yang biasa digunakan untuk bernafas. Sehingga kecenderungannya dia akan mendekati siapa? Mendekati organel apa? Organel kloroplas. Ya. Spirogyra kan punya kloroplas karena di kloroplas ini ya, di sekitar kloroplas ini CO2 itu diserap, O2-nya itu dilepas. Jadi enteng aja. Bakteri ini dekat ke kloroplas kan tinggal nempel udah langsung terima oksigen. Gitu. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 8. Hasil percobaan dan fakta gejala yang terjadi setelah dibiarkan selama 60 menit adalah, nah ini ada kentang, kemudian ada larutan gula. Nah, tentunya kalau kentang itu kan merupakan salah satu zat makanan yang juga mengandung zat gula. Cuman kadarnya kecil sekali, ya. Antara nasi dengan kentang, zat gulanya itu lebih tinggi nasi. Kentang itu malah kalau termasuknya bahan makanan rekomendasi bagi penderita penyakit DM, diabetes mellitus. Jadi kalau penyakit diabetes mellitus itu kalau sudah tingkat keparahan yang tinggi ya, itu nggak boleh makan nasi lagi. Karena apa? Nasi itu zat gulanya tinggi. Biasanya substitusinya adalah kentang. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke permasalahan ini, kentang ini kalau dilarutkan pada larutan gula, kalau yang namanya air ditambah gula, itu pasti dia akan memberikan konsentrasi gula yang lebih tinggi dibandingkan zat gula yang ada di kentang. Ya.
Sedemikian hingga akan mengakibatkan zat gula yang ada di dalam kentang itu akan mengalir secara osmosis pada larutan gula. Ya. Jadi di sini dikatakan karena kan ada perpindahan dari misalkan ini kentang pindah ke air, ke larutan ya, bukan air, larutan gula. Nah, jadi gula yang ada di kentang akan mengalir secara osmosis. Osmosis itu maksudnya mengalir dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Dari yang bertekanan rendah itu hipotonik ke hipertonik. Karena ini kan jelas gulanya dikasih. Kalau di sini kan kentang itu kan gulanya hanya sedikit sekali. Itu aja terdistribusi ke seluruh massa kentang. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah volume larutan gula bertambah. Kemudian fakta gejalanya adalah osmosis pada sel berdinding. Tapi ini kalau Pak Jul ya, saya kritisi ya, ini hasil percobaannya mestinya ini nanti bukan volumenya, tapi konsentrasinya. Kalau volume, berarti kentang kan menghasilkan air juga. Iya enggak? Mestinya adalah konsentrasi larutan gulanya itu bertambah. Karena apa? Karena gula yang ada di kentang itu terlarut ke larutan gula. Jadi larutan gula masih ditambahi gula lagi dari kentang, walaupun dalam jumlahnya kecil ya. Itu mengakibatkan apa? Mestinya adalah konsentrasinya lebih tinggi. Jadi ini kalau volume larutan gula bertambah ini sebenarnya kurang tepat. Ya. Karena apa? Kalau volume itu kan kita menambahkan pelarut atau menambahkan air, padahal kita tidak menambahkan pelarut, tidak menambahkan air sama sekali. Kecuali sebagian kecil air yang terkandung di kentang. Seperti itu. Tapi itu kecenderungannya kecil sekali. Ya bolehlah kalau misalkan walaupun penambahan air sangat kecil sekali itu bisa menambah larutan, itu enggak masalah gitu. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut. Peserta didik kelas 11 melakukan percobaan dengan cara merendam beberapa potongan kentang berbentuk dadu sama seperti yang tadi. Setelah 45 menit kentang tersebut ditimbang beratnya dan dibandingkan dengan berat kentang sebelum proses perendaman. Hasil percobaan dan alasan yang tepat adalah, nah, seperti yang tadi ya, mestinya kentangnya beratnya berkurang. Nah, karena apa? Karena cairan sel keluar sebab lingkungan bersifat hipertonik. Yang B ya. Oh, ini. Oh, berarti tadi anggapan tadi mengenai memakai volume ini mungkin cairan yang sangat kecil sekali dari kentang. Jadi kalau kita membelah kentang itu kan pasti posisi kentangnya itu kan tidak kering. Pasti ada airnya. Nah, air yang walaupun sangat kecil sekali ya, itu boleh dianggap sebagai volume tambahan. Seperti itu. Mungkin ini alasannya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ini tadi jawabannya adalah B, volume. Jadi kalau kentangnya setelah dicelupkan, ditimbang itu pasti beratnya dia berkurang. Ya walaupun berkurangnya pun tidak sangat signifikan sekali. Gitu ya, paling persekitaran 0, tidak mungkin sampai 1 digit. Seperti itu. Mestinya juga dalam gram ya, tidak mungkin dalam kilogram. 11. Tadi mengenai masalah hipotonik dan hipertoniknya sudah jelas ya. Kalau hipotonik itu pada si kentangnya atau air yang sedikit sekali pada kentang itu hipotonik. Ya. Sedangkan larutan garamnya adalah larutan yang dengan konsentrasi tinggi atau larutan hipertonik.
Nomor 10. DNA merupakan jenis asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan sebagai informasi genetik. Selain di dalam inti sel, asam nukleat dapat ditemukan pada organel sel yang ditunjukkan oleh nomor. Tadi kayaknya sudah disinggung ya, DNA atau RNA. Asam nukleat itu kan terdiri dari DNA dan RNA ya. Itu kita dapat temukan pada mana ya tadi ya. Nah ini masih ada, masih utuh. Mitokondria, nukleus, kloroplas. Mitokondria, nukleus, kloroplas, dan tambahan satu lagi plasmid ya. Plasmid, nukleoid, mitokondria, kloroplas. Jadi 2478 yang C. Kita lanjut. Dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran 100 kali terhadap sel-sel gabus yang diambil dari kulit batang tua dengan sel-sel epidermis bawang merah segar. Hasil pengamatan tersebut menunjukkan perbedaan struktur yang paling nyata, yaitu batang gabus. Batang gabus itu sebenarnya hanya berisi kayak macam berisi rongga udara. Jadi ada kalanya kalau kalian pernah membelah kayu besar ya, kemudian di tengah-tengah kayu besar itu ada satu saluran. Tapi satu salurannya tidak bolong, dalam artian tidak hanya berisi rongga, itu tidak. Tapi ada lapisan gabus. Jadi kayak gabus itu kalau ditekan atau diambil itu bisa. Nah, itu isinya adalah rongga sebagai rongga udara. Nah, untuk pengamatan di sini menunjukkan perbedaan struktur yang paling nyata. Jadi di dalam sel gabus itu kita tidak menemukan yang namanya protoplasma. Atau protoplasma itu kan termasuknya adalah tempat hidup organel sel. Ya. Jadi sel gabus itu sendiri, di dalam sel gabus sendiri itu kita tidak menemukan protoplasma, atau istilahnya tidak ada bidang hidup. Bidang hidup itu tempat organel sel untuk melakukan aktivitas metabolisme sel. Jadi jawabannya tepat adalah yang B. Kemudian 12. Daun tanaman putri malu Mimosa pudica akan bergerak menutup dan tampak seperti layu jika disentuh di bagian ujungnya. Hal ini disebabkan adanya aliran air dari sel-sel yang terkena sentuhan menjauhi daerah sentuhan, sehingga kadar air sel di daerah sentuhan berkurang. Aliran air antar sel terjadi melalui jelas ini adalah plasmodesmata. Gitu ya, tidak perlu Pak Jul panjang lebarkan. 13. Dilakukan uji ekstrak hati dan daging ayam dengan cara meneteskan larutan H2O2. Ini namanya asam peroksida. Ada yang menamakan asam peroksida, ada yang menyebutkan hidrogen peroksida. Sifatnya beracun ini. Pada tabung reaksi yang berisi ekstrak hati ternyata menghasilkan gelembung gas lebih banyak daripada ekstrak daging ayam. Alasan tersebut adalah, ini catatan ya, gelembung gasnya itu merupakan gelembung yang membebaskan oksigen dan air, membebaskan O2 dan H2O, membebaskan oksigen dan air. Nah, kenapa kalau pada ekstrak daging ayam tidak banyak atau tidak ada? Alasannya adalah kalau hati itu memiliki enzim
katalase. Ya. Karena ekstrak hati itu mengeluarkan gelembung gas yang lebih banyak dibandingkan ekstrak otot daging, karena alasannya yaitu karena sel hati itu punya enzim katalase. Kalau ekstrak daging ayam tidak memiliki atau sedikit memiliki enzim katalase yang fungsinya itu adalah untuk menetralisir ini asam peroksida ini. Jadi jawaban yang tepat adalah sel-sel otot rangka memiliki sedikit peroksisom yang berisi enzim katalase. Peroksisom itu yang enzim untuk yang digunakan. Peroksisom. Enzim katalase inilah yang nanti berfungsi untuk membebaskan asam peroksida. Makanya peroksida, ini peroksisom. Nah, itu hubungannya. Jadi kalau hati menghasilkan gelembung gas karena punya enzim katalase yang mensintesis ini atau membebaskan ini biar tidak bersifat racun. Penyakit Tay-Sachs merupakan kelainan bawaan dengan gejala kerusakan sel-sel saraf akibat penimbunan lemak di otak. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi gen yang menyediakan perintah untuk membentuk enzim beta heksosaminidase A yang berlokasi di organel lisosom. Ini di buku materi ada ya. Di lisosom, jadi gangguan-gangguan di lisosom itu contoh akan mengakibatkan penyakit Tay-Sachs. Ada lagi penyakit Pompe, tulisannya POMPE. Nah, penyakit Pompe itu juga diakibatkan ketiadaan enzim lisosom untuk memecah polisakarida, sehingga resikonya adalah sel hatinya rusak. Seperti itu. Kita lanjut. Nomor 15. Dilakukan pengamatan secara mikroskopik terhadap sel-sel sebaris dengan menggunakan lensa okuler 10 kali dan lensa objektif 10 kali. Hasilnya sebagai berikut. 20 mikrometer. Nah, ini setelah dilakukan pengukuran perbesaran ya. Jadi panjang rata-rata setiap sel yang sebenarnya adalah, nah di situ diketahui panjang keseluruhannya adalah 20 mm. Padahal yang diminta adalah satuannya mikrometer. Kita konversi ya ke mikrometer, itu jadi 20 kali 10 pangkat 3 atau 20.000 mikrometer. Nah, padahal ini adalah hasil dari perbesaran 10 kali 10. Jadi hasil ini tuh sudah dibesarkan 10 kali 10 kali. Berarti kita bagi dengan 10 kali 10 dulu. Sama dengan, coret aja, 200 mikrometer. Nah, 200 mikrometer itu untuk panjang sekian. Padahal itu kalau kita hitung ya, kotak. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak. Kita bagi 8. Sama dengan 25 mikrometer. Ada ya? Jawabannya yang D. Selanjutnya, siklus sel somatik pada organisme eukariotik multiseluler disajikan dengan skema berikut. Nah, ini ada gambarnya ya, skemanya. Simpulan yang paling tepat adalah ini ada di buku teori, di bukunya ada. Jawaban yang tepat untuk pada fase Q menghasilkan 2 sel anakan
Ini saya bukakan ya. Pada bagian mana? Nah, ini. Jadi pembentukan 2 sel anak. Ya, pembentukan 2 sel anak itu fase R, yaitu fase mitosis. Jadi yang lebih tepat adalah fase R terjadi pemisahan sitoplasma yang menghasilkan 2 sel anak. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, terutama jaringan yang masih muda, sementara meiosis terjadi pada sel-sel kelamin untuk reproduksi secara generatif. Perbedaan antara keduanya adalah, nah ini kita harus menganalisa satu persatu. Faktor pembeda mitosis meiosis. Jumlah pembelahan mitosis 2 kali, meiosis 4 kali. Salah, ini kebalik. Mestinya mitosis 4 kali, meiosis 2 kali. B. Jumlah sel anakan mitosis 4 sel, meiosis 2 sel. Salah lagi. Mestinya pembelahan jumlah sel anak mitosis itu 2 kali, meiosis 4 kali. C. Interkinesis. Mestinya mitosis tidak ada, meiosis ada. D. Mitosis identik, meiosis tidak identik. Benar. Berarti jawabannya yang D. Ini juga mesti salah ini E. Ini mesti ditukar ini. Mestinya mitosis itu tidak ada pindah silang. Kalau meiosis itu ada pindah silang. Gitu ya. Langsung nomor 18. Pembelahan meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan dengan sifat yang bervariasi. Pasangan yang paling sesuai antara tahap pembelahan dan aktivitas sel yang terjadi pada pembelahan sel secara meiosis adalah profase 1 itu pasti terjadi pindah silang. Baru pindah silang antara gen-gen pada bagian kromosom. Berarti 1, 4. Saya tulis di sini ya. 1 sebentar. 1, 4. Kemudian 2, metafase 1 itu mestinya adalah metafase berjajar kuncinya. Berarti 2 ke 3. Kemudian anafase 1 mestinya mulai memisah. Berarti 3 ke 1. Yang terakhir anafase 2 sudah terpisah. Berarti 4 ke 2. Jadi 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3 benar. 3, 1, 4, 2 yang D. Nah, ketemu. Kemudian nomor 19, vinblastine merupakan obat salah satu jenis kemoterapi dalam pengobatan kanker. Vinblastine mampu mendeteksi terjadinya perakitan mikrotubulus pada sel. Peristiwa yang dapat terdeteksi terkait peran vinblastine tersebut adalah gangguan pada pembentukan nukleus sel, bukan penghambat transkripsi DNA, tidak penghambat sitokinesis, tidak, lebih ke gangguan gelendong mitosis. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar organel sel yang ditampilkan dengan menggunakan mikroskop elektron berikut. Ciri-ciri dan fungsi organel sel tersebut adalah, ini jelas adalah organel mitokondria. Mitokondria ciri-cirinya dia pasti punya DNA, punya membran ganda, menghasilkan energi. Tapi mitokondria dia
tidak memiliki klorofil. Seperti itu ya. Dia tidak punya klorofil. Jadi soalnya apa? Kalau yang namanya klorofil itu fungsinya untuk fotosintesis, bukan untuk bernafas. Nah, jadi kalau mitokondria itu kan fungsinya untuk pernafasan, untuk respirasi. Kalau klorofil itu fungsinya untuk fotosintesis atau untuk membuat makanan. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Tidak ada klorofilnya, tidak ada, DNA-nya ada, membrannya ganda, fungsinya menghasilkan ATP. Seperti itu. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya pembahasannya, ada 20 soal. Ini soalnya termasuknya bagus. Banyak variasinya. Bukan hanya sebatas soal teori mencari di buku, tapi ada beberapa soal yang memerlukan analisa dan pemikiran lebih lanjut. Gitu saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.